Ayat 33, siapakah yang menggugat kita? Orang-orang pilihan Allah. Siapa yang membenarkan kita? Siapakah yang dapat menghukum kita? Tidak ada orang bisa menuduh kita. Dekat saja dengan Tuhan. Apapun kata setan, kita lebih dari orang menang. Kristus Yesus, mana mungkin? Yang telah mati, maka lebih lagi, mana mungkin Tuhan Yesus menggugat kita? Sayangnya pun dia luar biasa. Yang telah bangkit, yang juga telah mati dulu sebagai Allah, yang malah jadi pembela bagi kita. Tahu saudara, Yesus mati bagi kita, Yesus bangkit bagi kita, supaya oleh kebangkitannya kita semuanya bangkit bersama Dia. Kita semua menang melawan setan. Segala kuasa sudah di bawah kakinya, supaya kita yang tubuhnya ini, kita yang anak-anak juga menang melawan setan. Tidak ada hak setan lagi atas kita. Dan kemudian naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, memerintah dan jadi pendoa syafaat, menjadi pembela kita. Dia imam besar, dia pembela kita, dia pendoa syafaat sama kita, dia gembala kita. Bagaimana baiknya Tuhan itu. Dan dia Tuhan kita, dia penebus kita. Haleluya. Kalau sudah begitu diberikan Tuhan, mengapa kita bimbang? Haleluya. Mari tatap masa depan bersama dengan Tuhan, lebih dari orang yang menang. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Satu pun tidak bisa memisahkan. Dari ayat 28 berkata, kalau itu datang, maka semua jadi kebaikan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Orang yang mau mengikut Tuhan pasti mengalami aniaya. Tidak usah heran saudaraku, tetapi cheer up, sukacita, karena Tuhan sudah menang. Yohanes 16:33, amin. 37, tapi dalam semuanya itu, semua baca. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah menerima semuanya. Oh, hukuman dosa. Tuhan Yesus sudah mengalahkan setan. Tuhan Yesus sudah membijak setan. Itu semua untuk kita. Haleluya. Sekarang kita berkata dalam nama Yesus, setan harus tunduk. Lalu kita berkata dalam nama Yesus, Bapa, genapi janjimu, diberikan Tuhan kepada kita. Dari malam kita berkata dalam nama Yesus, siapa yang percaya lahir baru semua. Haleluya. Lebih dari orang menang. Haleluya. Ayat 38, 39, supaya kita tahu saudaraku, jangan pernah kita tidak menggenapi apa yang dikatakan oleh Kejadian 1:28 tadi, berkuasa di bumi ini. Inilah yang bisa menipu kita, membohongi kita, yaitu setan, iblis semuanya, ya, yang bisa saudaraku memberikan tipu daya, yang bisa menggoda kita dan bisa menyeret kita keluar dari jalan Tuhan. Tapi janji Tuhan ini tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kita harus lebih dari orang yang menang. Coba baca saudaraku, bagaimana ayat 38 ini berkata, sebab aku yakin, apa sayang? Yakin dan iman kita bahwa, perhatikan, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan kata lain, apapun tidak bisa memisahkan kita. Saya dan saudara, mari maju terus dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Kenapa kita ada di dunia ini? Karena ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan begini, lihat yang dekat-dekat, lihat tatap ke depan. Maksud Tuhan, saya dan saudara harus dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Pastikan saya dan saudara bukan saja dalam iman, pastikan kita berubah hari lepas hari. Haleluya. Mulai dari saudara yang baru lahir baru sampai kepada saudara yang menjadi hamba Tuhan, ya, dengan jemaatnya begitu banyak, semua kita harus berubah. Haleluya. Saya bertanggung jawab akan hidup saya, saudara bertanggung jawab akan hidup saudara. Mari kita saling menolong. Besi menajamkan besi. Haleluya. Seperti semalam cerita Kak Joyce, pengalaman itu, kalau ada orang menasihatkan kita, walaupun kita pemimpin, mau mendengar, rendah hati, mau berubah, terima kuasa Tuhan.
Haleluya. Lalu kemudian yang kedua tadi, saudaraku, selain kita berubah, kita harus punya banyak anak yang buah yang kekal bagi saudara. Haleluya. Yohanes 15 berkata, buah yang tidak batang yang tidak berbuah dipotong, tetapi kalau kita berbuah makin lebat lagi. Kuncinya kita lengket kepada Tuhan. Hari ini kita tahu itu semua berarti kita itu harus dekat dengan Tuhan, selalu penuh Roh Kudus, harus patuh. Ya, saya selalu katakan 3P. Ya, patuh, percaya, patuh, puji Tuhan, penuh Roh Kudus. Ya, maka akan membawa kita terus lengket dengan Tuhan, membawa kita dekat dengan Tuhan, kenal jalan Tuhan, dan membuat kita selalu berbuah. Berbuah baik dalam buah roh, juga dalam pelayanan. Kita memiliki banyak anak, banyak murid. Haleluya. Selanjutnya berkuasa. Saya dan saudara bukan hanya menginjil berkuasa, hidup kita ini juga lebih dari orang yang menang. Setiap hari kita diperhadapkan pada keadaan-keadaan, ya, di mana kita diperhadapkan, saudaraku, kepada pilihan menang atau kalah, berkat atau kutuk, hidup atau mati. Amin. Selalu pilihan. Tuhan berkata, mengapa gerangan kau pilih kematian? Pilihlah hidup, pilihlah berkat, pilihlah menang, pilihlah berhasil, pilihlah kelimpahan. Tuhan sudah menyediakan itu semua. Haleluya. Tapi itu kehendak kita, kena bebas. Hari ini saya sampaikan ini supaya semua kita, karena ini saudara bermacam-macam ada di sini, ini berlaku bagi kita semua. Semua kita harus berubah. Saya ulangi, mulai kalau kita sudah lahir baru, jiwa-jiwa itu tolong supaya hidupnya berubah. Kemudian kita semuanya harus punya banyak buah kepada Tuhan, buah yang kekal. Yohanes 15:16 berkata, buah yang kekal, yaitu jiwa-jiwa, pelayanan kepada Tuhan. Amin. Lalu kemudian kita harus hidup berkuasa, terutama saudaraku, karena yang di dunia ini hanya ada di kuasa Tuhan atau kuasa setan. Kita harus seperti ciptaan Tuhan, kita berkuasa mengalahkan setan. Baik kematian, baik maut, baik ini, baik itu, baik setan manapun, baik yang dulu, baik sekarang, baik akan datang, baik di atas, baik di bawah, manapun itu, lebih dari orang yang menang.